Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita lafalkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para hadirin yang saya hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertamanya di usia 40 tahun. Cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan akhirnya terang-terangan. Periode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua, yakni di Mekah dan di Madinah atau sebelum dan setelah hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan perintah berdakwah ini selama 23 tahun, di mana 13 tahun di Mekah dan 10 tahun sisanya di Madinah. Kegiatan dakwah di Mekah memiliki karakteristik berbeda dengan kegiatan dakwah di Madinah. Sebab ada perbedaan kultur hingga kondisi alam di antara keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memfokuskan pada keesaan Tuhan karena melihat kondisi masyarakat Arab yang belum bertauhid, sehingga beliau merasa perlu meyakinkan mereka tentang keimanan pada bangsa Arab dan masyarakat Mekah saat itu. Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah dari Mekah ke Madinah sesuai dengan surah Al-Isra ayat 80 sampai 81. Beliau pun tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Para hadirin yang saya hormati, inilah cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. 1. Membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun 2 masjid yang dijadikan untuk kegiatan berdakwah. Yang pertama adalah Masjid Quba yang didirikan saat kedatangan pertamanya, dan Masjid Nabawi yang dijadikan untuk mendidik sahabat-sahabatnya dan mengatur pemerintahan. 2. Melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Saat dakwah di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian agar memperkokoh umat Islam dari gangguan penduduk asli bangsa Arab, terutama kaum Yahudi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat umat Islam. Ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempersaudarakan 2 kaum muslimin, yakni kaum Muhajirin dan Ansor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk saling memupuk rasa persaudaraan dan melarang adanya sentimen kesukuan. Hal ini juga dilakukan untuk memperkuat umat Islam. Dan yang keempat adalah membangun perekonomian rakyat dengan mendirikan pasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan pasar yang letaknya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Yang ini digunakan untuk membangun perekonomian rakyat dan juga sarana berdakwah. Pasar ini dibangun untuk membantu roda perekonomian rakyat dalam berdasarkan ajaran Islam.
sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga para hadirin dapat mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih banyak kurangnya, karena kekurangan hanya dimiliki Allah, karena kesempurnaan hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.